بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana. Kaffir anna sayyiatina tawaffana mal abrar. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang dikatakan adalah waktu yang baik untuk kita memohon ampunan, waktu yang dikatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang meminta ampun kepada Allah pada waktu sahur. Walladzina hum bil ashari yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Dalam iringan, dalam permohonan kita meminta ampun atas banyak kesalahan-kesalahan yang sampai saat ini kita lakukan, dalam kondisi kita masih banyak kekurangan-kekurangan, dalam banyak kekeliruan-kekeliruan, dan bisa jadi maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya lah dalam rangka kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dalam rangka menunjukkan bagaimana lemah, bagaimana miskinnya kita, bagaimana kita tidak mempunyai daya dan upaya, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak di waktu-waktu ini untuk ampunan kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ikhwah rahimakumullah. Kita berada di bulan Rajab. Bulan dari bulan-bulan yang Allah katakan di dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalq. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Di hari ataupun ketika saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 yang disebut dengan bulan hurum. Sayyiduna Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya apa saja bulan hurum tersebut turut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan satu yang sendirian, wa Rajab Mudhar, kata Nabi Muhammad SAW, dan bulan Rajab di antara bulan Jumada dan Sya'ban. Bulan Rajab adalah termasuk bulan-bulan hurum. Berbicara tentang kata hurum, teringat kita
dengan sebuah ayat surat ke-22 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur." Allah Subhanahu wa taala kepada kita menerangkan salah satu bentuk amalan yang harus juga diperhatikan oleh hamba-hambanya adalah bagaimana apa yang disebut dengan yu'adzim, mengagungkan, menghormati dan memuliakan hurumatillah. Hurumatillah. Tadi bulan Rajab adalah bulan hurum. Kemudian di sini Allah yang mana para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan hurumatillah, dengan penjelasan antara lain segala sesuatu yang memiliki kehormatan, segala sesuatu yang harus kita muliakan, segala sesuatu yang harus kita agungi. Kullu ma lahu hurmah au tastahiqqu tauhid, bulan-bulan hurum. Di dalam bulan-bulan hurum tersebut dulu orang-orang jahiliyah menghormatinya dengan mereka menyudahi konflik peperangan ketika masuk bulan hurum. Di ayat yang tadi disampaikan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan minha arba'atun hurum, Allah mengatakan sesudahnya fala tazlimu fihin, kita tadabburi, menarik untuk kita renungi dan tafakuri. Mudah-mudahan dalam sisa waktu yang diberikan, kesempatan yang ada, sangat bagus untuk kita lihat lagi, kita renungi di bulan Rajab ini firman Allah yang ada di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36, dan juga tema yang disampaikan dalam waktu yang singkat ini tentang hurumatillah yang Allah sebutkan di ayat ke-30. Di surat ke-9 ayat 36, di surat ke-22 ayat 30, ada kesamaan dalam hal kesamaan menyebutkan tentang hurumatillah. Hurumatillah, segala sesuatu yang dimuliakan, apa-apa yang kita hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya untuk mengagungkannya. Sebagaimana demikianlah siapa yang menghormati, yang memuliakan apa-apa yang masuk dalam kategori hurumatillah, maka hal itu disebut baik bagi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memuliakan dan menghormati, maka hamba-hambanya sudah selayaknya dan sepatutnya memuliakan, mengagungkan, menghormati. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am, dan dihalalkan kepada kamu binatang-binatang ternak illa ma yutla 'alaikum, kecuali yang telah ditetapkan dilarang bagi kamu untuk dikonsumsi. Fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulaz zur. Turukan daripada dosa-dosa dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah juga mengingatkan kita untuk menjauhi qaulaz zur, menghindari diri, menjaga lisan kita dari perkataan az-zur, yaitu yang mana di situ terkandung di dalamnya dusta, terkandung di dalamnya kebohongan, terkandung di dalamnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehurumatillah adalah segala sesuatu yang memiliki kehormatan di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghormatinya. Apa contohnya? Allah mengatakan bulan-bulan dari 12 bulan selama 1 tahun ada bulan hurum, maka kita hormati bulan tersebut dengan cara apa?
disebutkan di surat At-Taubah tadi. Keliru kalau ada yang memahami, berarti kalau di luar bulan Hurum boleh berbuat zalim. Bukan demikian maknanya. Tapi maknanya yang disebutkan para ulama adalah berbuat zalim adalah perkara yang harus kita hindari, apalagi lebih-lebih jika itu dilakukan di bulan haram. Itu pemahamannya, dilarang. Apalagi kalau dilakukan misalnya di kota suci Makkah, berbuat maksiat dilarang. Berbuat maksiat kepada apalagi kita ayyuhal ikhwah yang sudah sedikit baru diberikan oleh Allah kenikmatan hidup di dalam jamaah, hidup dalam lingkungan yang kita berharap mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan adalah hurumatillah, kemudian kita masih melanggar, kita berlindung kepada Allah untuk melakukan hal yang demikian. Karena udah tahu kemudian melanggar. Udah tahu ini hurumatillah, kemudian kita melanggar hurumatillah. Udah tahu ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilanggar, kemudian kita langgar. Kemudian kita malah dalam ayat ini yang disebutkan tadi, kembali ke ayat yang disebutkan di surat Hajj, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am. Dalam penjelasannya Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan antara lain bentuk mengagungkan hurumatillah adalah memuliakan dan mengagungkan hurumatillah adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang kita mendapatkan, berharap akan mendekatkan diri kita kepada Allah dan akan kita diberikan pahalanya. Apa saja bentuk hurumatillah tersebut? Segala sesuatu yang memiliki kehormatan yang Allah merintahkan kita untuk menghormatinya, daripada ibadah-ibadah ritual. Kalau ayat-ayat sebelumnya, di ayat 28, 29, bahkan sebelumnya berbicara tentang ibadah manasikul hajj. Ini salah satu bentuk hurumatillah. Makanya di situ disebutkan ada pemahaman kembalinya kepada haji dimuliakan oleh Allah di bulan-bulan yang dikatakan minal ashhuril hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian juga haji dilaksanakan di bentuk ritualnya adalah kita ke tempat yang haram. Kita harus berada di Masjidil Haram misalnya. Apalagi bentuk hurumatillah selain ritual, selain tempat-tempat ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melaksanakannya. Semoga kita bisa senantiasa menjaga hurumatillah dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada kita melaksanakan ritual ini. Bersyukurlah ikhwah sekalian, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyembahnya di saat banyak orang tidur. Kita dengan hanya gara-gara izin Allah Subhanahu wa taala kita mampu untuk ruku dan sujud dan memohon dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menta'zim hurmatillah dan kita menunjukkan penghambaan diri kita ibadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah Allah sadaqallahul azim ketika mengatakan dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Itulah yang kebaikan-kebaikan termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk salah satunya adalah dengan kita tersebut. Semoga ikhwah sekalian di malam hari ini kita bangun untuk sholat, berzikir, dan sedikit mendengarkan tausiah singkat ini, mudah-mudahan menjadi salah satu indikator bahwa masih ada benih keimanan yang Allah tanamkan dalam diri kita, masih ada bibit-bibit
pohon dari keimanan yang ada dalam sanubari kita, untuk memelihara, merawat, menanam, menjaganya. Terlebih sekarang kita berada di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut kata para ulama rahimahumullahu ta'ala adalah bulan kita menanam. Kemudian setelahnya bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami. Dan kita tentunya berharap ketika masuk bulan Ramadan kita sudah memanen. Bagaimana kita di bulan Rajab kita tidak menanam, kemudian di bulan Sya'ban kita mau nggak menyiram, terus gimana, apa yang akan dipanen di bulan Ramadan? Semoga sedikit yang dapat disampaikan bermanfaat dalam rangka ta'zim hurumatillah. Semoga bermanfaat bagi al-faqir. Marilah kita memohon, memanjatkan di waktu-waktu yang kita berharap kabulkan, mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa kedua orang kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa sallimna wal muslimina min qarana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan dalam seluruh umat Islam dari pandemi corona ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da wa udalid da'i wa khaybatir raja. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mawaddatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik ya Rabb, wathiq rabitataha wa adim hubbaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah shururaha bifaydil imani bik wa jamilil tawakkul 'alayk. Allahumma ahyiha bima'rifatik amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabb ighfir liman al-ahya'i minhum al-amwat. Allahumma ya Rabb rahmataka arja indana min a'malina wa maghfiratuka awsa'u min zunubina faghfir lana warhamna ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir aslih lana sya'nana kullah wa la rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hahi wa barakatuh.